Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Pada pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Ghazi rahimahullah, dan sekarang kita sudah memasuki bab At-Tayammum, faslun fit tayammum. Halaman berapa di kitab, Pak? 8 ya? Beda-beda, Pak? Kelas sudah ketemu Bapak Ibu? Di sini disebutkan bahwasanya wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli ala alladhi qablah. Katanya di sebagian manuskrip matan itu ada mendahulukan pembagian ini atau fasal ini ala alladhi qablah, di atas sebelumnya. Kemudian ada juga di sini disebutkan wa syaraitu at-tayammumi khamsatu asya'. Pertama wujudul udhri bi safarin aw maradin wa dukhulu waqti as-shalah wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malih. Ini adalah syarat-syarat dari tayammum. Nanti kita akan bahas ini. Sekarang kita masuk kepada at-tayammum secara lugatan. Apa makna tayammum secara lugatan? Tayammum secara lugatan itu artinya al-qasdu. Al-qasdu. Al-qasdu itu artinya menyengaja atau sengaja. Ada juga bisa dimaknakan an-niyah. Sama juga an-niyah, niat itu secara bahasa juga diartikan al-qasdu, sengaja. Misalnya kita katakan nawaitu, berarti saya sengaja. Nah, begitu pula tayammum, yaitu bermakna al-qasdu secara bahasa. Sekarang kita masuk kepada secara syar'inya. Maksudnya secara syar'i ini adalah apa-apa yang diletakkan oleh syar'i, maknanya yang diletakkan oleh syar'i. Kata muallif di sini, kata pensyarih, yaitu isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan. Siapa? An wudu'in au ghuslin au ghasli udwin bi syaraitu makhsusatin. Nah, di sini katanya adalah isalu turabin. Isal, mengairi. Turab itu adalah semacam, yaitu tanah yang berdebu. Jadi turab itu syarat untuk tayamum itu, Waalaikumsalam. Turabnya adalah turab yang berdebu. Kemudian selain berdebu, tahur, yaitu suci. Jadi tidak terkena najis. Ini adalah syarat untuk turabnya itu. Jadi sebelum kita masuk, turab itu ada juga beberapa jenis, Bapak Ibu. Turab itu ada beberapa jenis. Kalau kita misalnya masuk ke fasul al-ma' kepada dalam air kan juga terdiri dari
jenis. Begitu pula dengan turab tadi. Turab itu ada tiga. Ada turab itu namanya tohur. Tohurun. Yang tohur ini adalah tidak bercampur dengan sesuatu pun. Yang kedua ada namanya tohir. Tohir. Nah, tohir ini dia adalah bisa bermakna ikhtilat. Mana ikhtilat? Bercampur. Ada yang bermakna isti'mal atau yang sudah dipakai. Isti'mal. Yang ketiga adalah najis. Jadi ada turab tu yang najis. Kemudian turab yang dimaksud dalam definisi secara syar'i itu adalah isulut turabin tahurin, yaitu turab yang tahur. Dari tiga ini yang dipakai, yang digunakan untuk bertayamum adalah yang tahur, yang suci, tidak bercampur dengan sesuatu pun. Itu yang tahur. Kemudian tahir ini dia bersih, suci, tapi sudah bercampur ikhtilat. Maksudnya adalah di turab itu, di tanah yang berdebu itu bercampur, misalnya semacam ada tepung di dalamnya atau benda-benda lain. Maka tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Yang kedua, isti'mal, yang sudah digunakan. Misalkan kita bertayamum dari wajah dan tangan, ya kan? Lalu kita ambil debu itu yang bekas dari kita tayamum tadi. Berarti itu tidak boleh, itu nama isti'mal atau yang sudah dipakai. Misalnya, anggap aja kita bertayamum di sini kan. Kemudian kan kita wajah, baru tangan ke sini kan. Lalu yang masuk tahir dia bersih yang dipakai itu diambil lagi dari sini. Nah, misalnya ada orang teman diambil lagi dari kita kan. Nah, itu nama isti'mal yang sudah kita pakai, yang sudah nempel di tubuh kita. Ya, tapi kalau masih di sini, misalnya kan debu itu dia kan bisa turun jatuh itu kan. Nah, kalau jatuh lagi di sini itu bukan termasuk isti'mal. Tapi yang maksud isti'mal itu yang dipakai itu, kita udah pakai nih. Ya kan? Kemudian diambil lagi dari sini oleh yang lain. Nah, itu nama isti'mal. Maka itu tidak boleh tayamum. Yang sini boleh dipakai. Iya, boleh. Berarti dia maksud tahur. Misalnya yang tahir isti'mal itu kan kita pakai ini kan. Kemudian ke wajah, lalu tangan, ya kan. Kemudian yang maksud dengan isti'mal itu yang sudah di wajah kita dan di ini dipakai lagi sama yang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Iya. Iya, jadi satu kali aja dia itu. Nah, tapi kalau diambil lagi dari tempat yang sama, berarti tidak masalah. Iya. Kalau anak kita di itu setiap itu langsung aja sampai muka. Oh. Jadi iya, jadi caranya itu yang dimaksud tahir isti'mal itu yang dia suci tapi sudah digunakan. Maksudnya adalah ini kan kita pakai kan ke wajah kan, kita letak tangan, otomatis debu-debu yang itu pasti kan bertebaran, ya kan. Kemudian
yang dari kita pakai ini, yang dari wajah kita, yang dari sini kita, dipakai lagi sama yang lain diambil diusap dari sini aja. Itu yang mustakmal, tidak di mustakmal. Kalau saya paham ya, mungkin bapaknya bukan yang bilang tadi itu yang berulang kali itu. Iya, tertibnya itu. Iya. Iya, iya itu masih satu ini kan. Yang sebut tohir mustakmal itu, yang bekas dari kita ini, dari sini diambil lagi itu. Diambil lagi sama yang lain. Iya. Tidak boleh. Itu namanya mustakmal. Tapi kalau misalnya masih di tempat yang kita pakai ini, dipakai oleh orang lain, itu boleh. Itu. Jadi yang tanahnya yang bekas kita tak tanah, Iya. itu boleh kita pakai berkali-kali. Iya. Misalnya seperti ini, contohnya, tayamum kan seperti ini. Tayamum kan seperti ini kan? Iya kan? Kemudian ke wajah, ke tangan ya kan? Misalnya bekas yang kita pakai ini, iya bisa satu kali. Karena tayamum itu darba wahidah, satu kali tepukan aja dia. Jadi di sini wajah, kemudian tangan ya kan? Boleh. Kemudian diambil lagi sama teman kita mau bertayamum di tempat yang sudah kita pakai. Boleh itu. Itu yang namanya mesti tahur. Yang enggak boleh itu kan punya kita nih kan bekas itu. Diambil lagi sama orang lain ini gini. Diambil lagi kan, diambil diusap lagi sama dia. Itu yang namanya sudah mustakmal. Maksudnya ini debu yang menyentuh di badan kita diambil lagi. untuk dia bertayamum pula. Iya. Kalau banyak di dunia, kalau di pesawat itu mana ada debu? Nanti ada tuh pembahasannya, Bu. Penggunaan debu itu. Tahun itu terus tadi itu kan masalah kita buka. Iya. Yang tanahnya ini boleh tidak kita mengambil tanah di samping rumah kita misalnya. Ya, nanti itu ada pembahasan, Bu. Di sekarang iya, nanti ada tanah yang nggak boleh dipakai dan yang boleh dipakai nanti itu. Iya, ini nanti sini. Makanya nih, turab itu ada 3. Ada yang tohur, ya kan? Yang suci. Maksudnya suci itu adalah tidak bercampur dengan sesuatu pun. Misalnya kita pakai ini, nggak ada campur itu, kita bertayamum sini, berarti kan sudah bertayamum kita kan? Itu tak termasuk kategori turab yang tohur. Kemudian jenis turab yang kedua adalah yang tohir. Tohir itu ada 2. Ada ikhtilat yang sudah bercampur dengan misalnya kok tepung dengan sesuatu lah. Jadi tanah tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci. Kan tepung kan suci kan, nggak bernajis. Campur dengan gula atau campur dengan apa lah ya kan. Ikhtilat berkah ini tidak boleh dipakai. Kemudian isti'mal yang sudah digunakan. Maksud yang digunakan itu adalah bukan tempat yang kita pakai ini, berarti bukan berarti tidak boleh lagi dipakai yang lain. Maksudnya isti'mal itu kita kalau sudah bertayamum sini, kan apanya tanasur, debunya kan bertebaran itu. Diambil lagi sama yang lain bukan di sini. Itu maka disebut yang isti'mal atau mustakmal yang sudah dipakai. Berarti itu dia tidak boleh digunakan untuk tayamum. Berarti tayamum tidak sah. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau di sini berapa kali pun yang pakai siapapun orang, selagi turab itu berdebu boleh. Yang enggak boleh tuh tahir isti'mal itu kan debu yang menempel kita suci kita kan. Ya kan? Diambil di sini dari kita, dari wajah kita diambil sama dia kan. Diambil sama dia. Dipakai ke dia lagi kan. Maka itu kan disebut sudah mustakmal, sudah dipakai kan. Jadi kita pakai kan. Makanya dia tidak boleh jadi tayamum. Kalau ingin tayamum ambil lagi di sini yang lain misalnya kan. Misalnya ada 2 orang. Yang pertama tayamum sini. Wajah dan tangan. Kata temannya, dia nggak mau ambil sini dah. Ambilnya yang bekas dari dia. Yang dari tubuh kita. Iya, diambil sama dia. Itu mustakmal atau isti'mal. Berarti nggak boleh nggak boleh tayamum kita. Nggak sah tayamum kita tuh. Istiqmal ulama yang mana itu Ustaz? Yang ada itu. Sebab kami dulu waktu haji, itu saya sebut saja nama Ustaznya, Ustazul Harmen kan. Itu kami tugas berkali-kali. Imam Maliki. Itu
Kalau tayamum itu kan biasa darbah wahidah dia. Dia satu yang apanya kan cuman satu kali itu sudah mencukupi tayamum itu. Kok tanahnya debunya itu kan sedikit. Iya. Tidak banyak kecuali kalau kita menyediakan debu dari rumah. Ini kan debu yang ada yang berdiri tempat itu menjelaskan. Iya. Nanti tak tahu apa itu. Kan dari satu debu itu sebenarnya sudah bisa. Biasanya kan Tapi yang satu kali debu yang kita sediakan kalau banyak kita beda jadi Ustaz. Kali dulu kita jadikan mungkin gini. Iya. Kalau mendapatkan seperti yang di kayak pesawat kan debunya kan tuh dari debu berarti kan bisa untuk buka dulu dan Iya. lagi ke tangan mungkin gitu Ustaz. iya. Sebenarnya sih pada dasarnya tayamum itu kalau dikembalikan kepada definisi kan darbah wahidah satu kali pukulan. Tapi adapun yang dua kali itu kan sebenarnya tidak masalah dia itu. Cuman kan yang apanya itu sunnahnya itu satu kali kan sudah mencukupi. Nah, dia sudah mencukupi dia itu dengan debu yang menempel itu. Nah. Kemudian sekarang kita masuk kepada najas. Berarti yang sudah bernajis. Kalau yang sudah bernajis bercampur dengan tanah itu ada misalnya apa? Kotoran. Karena istilah tadi Ikhtilat. Bercampur, Pak. pada bercampur. Bercampur dengan sisi baca Iya. sisi lainnya. Seperti tepung, gula, misalnya kan tanah nih kan. Tanah suci, tapi ada debu dalamnya kan. Dalam tanah itu. Tapi ternyata bekas jatuhan ada orang tapung gulo. Kalau ada plastik gitu yang pasang gitu boleh nggak? Kalau selagi nak najis, plastik tidak mengandung najis, nggak masalah dia itu. Dia kan yang dilihatnya kepada najisnya ini. Gimana sih yang taruh yang itu? Ada di sini dijelaskan. Hah? Nggak ada Bu ini. Di tanah yang Kita mengambilnya itu nanti di mana? Ada nanti. Di sini ada cuma disebutkan turab saja. Turab kan di sini kan disebut tanah. Ciri-ciri tanah itu harus ada gubar. Di sini ada nanti gubar. Ini di mana? Kak? Ini masih di apa? Masih di takrif dulu, Bu. Nggak ada, ini baru apa dulu? Menjelaskan dari definisi ini. Jadi tohur isolut turab tohurun, ya kan? Jadi dijelaskan turab itu ada 3 jenis. Ini juga kita harus paham juga turab apa saja kan biar tidak salah kita dalam menggunakan tayamum. Kemudian ada turabnya itu yang tohur jenisnya. Ada yang tohir. Ada yang najis. Nah, jadi di sini kita harus paham juga, jangan asal sembarang tanah dipakai untuk tayamum, ya kan? Nah, kalau misalnya tanah tapi ternyata ada bercampur dengan tepung, ya kan, atau yang lain, berarti nggak sah tayamum kita. Atau dia misalnya tohir, turab itu bersih tapi bekas dipakai, kan? Nah, itu tidak sah juga tayamum kita. Tetap turab itu dia suci, tapi tidak bisa untuk yang lain, ya kan. Kemudian ada lagi yang turab itu najis. Nah, ini nggak boleh. Ini baru masuk. Nah, jenis turab. Kemudian kita lihat di sini isalu turabin tahurin, yaitu mengairi tanah yang suci. Berarti maksudnya adalah tanah untuk dipakai tayamum harus suci. Nah, kalau kita misal apa kan? Berarti yang dipakai yang jenis ini kan, ini tidak bisa nggak bisa dipakai dia. Meskipun turab itu ada 3 jenis dia itu. Kemudian lil wajhi wal yadaini. Ini thariqah. Maksudnya adalah dia kepada wajah dan kedua tangan. Tapi di sini ada juga yang mengatakan tayamum itu kadang cukup sampai di sini aja. Karena mendefinisikan mana tangan. Kan ada kalau kita lihat orang bertayamum sini sampai sini aja kan, maka tidak masalah. Ada juga sampai siku. Waalaikumsalam. Kalau sampai siku berarti dalilnya pakai qiyas. Qiyas dari ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti boleh. Karena dia makna tangan sini kan. Nih. Sampai sini. Ini namanya kuak namanya. Sampai sini. Ini mah kuak namanya. Tapi misal kalau kita melihat orang Pak, ada tayamum sampai sini, boleh juga. Jangan kita salahkan ya kan. Kemudian disebut di sini definisi tayamum itu adalah badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli utwin bi syara'ita makhsusatin. Jadi tayamum itu sebenarnya dia adalah pengganti dari wudu atau ghusl, pengganti dari janabah, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Nah, ini kita masih di definisi baru Pak Ibu. Jadi kita belum masuk kepada syarat tayamum, kemudian apa nama itu fardu tayamum, belum masuk. Masih kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Kemudian tayamum itu Bapak Ibu sebenarnya itu adalah dia pengganti dari wudu. Jadi dia tidak bisa menggantikan izalatun najas, menghilangkan najis, tidak bisa. Tidak bisa dia. Hah? Apa Bu? Air tidak ada, tapi dia berhadas. Ya misalnya berjanabah kan. Nah, jadi dia boleh bertayamum. Tayamum itu ini seperti ini definisinya. Ibahatul wudu. Jadi ini kaidah yang harus dihafal. Tayamum itu adalah ibahatus shalah. Wala izalah an-najas. Jadi tayamum itu adalah meskipun kita berhadas, maka kita boleh untuk salat. Boleh kita untuk salat. Kenapa? Tayamum itu adalah artinya adalah ibahatus shalah. Diperbolehkannya untuk salat. Dan dia juga tidak bisa mengangkat najis. Itu fungsi dari tayamum tadi. Itu. Misalnya kita nih nggak ada air, kemudian kita misalnya apa namanya itu berhadas. Nah, seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ketika itu dia berhadas, kemudian dia solat dengan tayamum terlebih dahulu bersama para sahabat. Lalu Nabi bertanya, apa kamu melakukan seperti itu? Iya. Sampai Nabi tertawa. Itu. Berarti kan tertawa Nabi kan menunjukkan tidak adalah larangan. Tapi hadasnya itu hadas kecil atau hadas besar? Maupun hadas besar, hadas kecil. Iya. Karena ini tayamum itu adalah ibahatus shalah. Dibolehkan untuk bersalat, tapi tidak bisa menghilangkan najis itu. Ya, seperti kasusnya seperti ini. Ada air, kemudian kita mau sholat. Cuman airnya ini sedikit, ya kan? Airnya sedikit. Sedangkan kita ada najis, nempel najis di badan, ya kan? Kok kotoran kok apalah najis ya kan? Sedangkan datang waktu salat, airnya sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Yang mana kita dahulukan? Bertayamum kita atau kita pakai air? Kita pakai air untuk salat, dan kita bernajis. Dan kita bernajis kan nggak boleh salat bernajis, ya kan? Nah, mana yang harus kita pakai? Misalnya air sedikit nih. Kita Yang
Mana kita pilih? Ya tayamum Ustaz. Cuma kalau sedikit kan sedikit aja kan apanya kan cuma satu kali. Iya. Cukup ya. Enggak. Tayamum Ustaz. Harus tayamum atau kita hilangin najis dulu? Nah. Nggak fikih itu belajar ya. Dia muter-muter dia. Gimana dia? Hah? Ada kasus misalnya. Kasusnya Bapak Ibu misalnya air sedikit nih. Nah, rupanya tubuh atau pakaian kena najis. Mana kita dahulukan? Buang najis dulu atau kita pada sholat ini mau datang ini? Berarti kita ambil ibahatus sholat. Dengan apa? Karena tayamum itu membolehkan berarti kita ambil air sedikit ini untuk membersihkan najis dulu. Nah, berarti kita pilih untuk tayamum. Berarti juga ini buangkan najis dulu. Iya. Kita sudah salat, saatnya mau najis. Iya. Kalau sholat ada najis nggak sah kan? Berarti kita relakan air kita untuk najis. Kita pakai misalnya air ini untuk wudhu, iya kan? Tapi kita bernajis. Capek aja sholat kita. Capek ya. Berarti hilangkan najisnya dulu. Iya. Iya. Suci dari hadas. Nah. Ini Ustaz. Ini kita nggak belakang ya Ustaz apa kan? Nih saya harus mandi wajib gitu. Ini kan. Air nggak ada. Air nggak ada. Gimana caranya Ustaz? Harus mandi wajib itu. Harus tayamum kan ini. Tayamum aja. Karena ibahatus sholah. Berarti tayamum dengan syarat yang tadi masuk. Iya, dengan cara tadi. Berarti udah hilang hadas besar saya gitu. Kita tak berhadas, tapi cuman karena kita tayamum niatnya untuk salat, makanya ibahatus sholah ada. Berarti kan kalau ada kepengen lain kalau kita gitu. Apa? Kan gini, ibadah salat tadi kan saya harus mandi wajib mau salat kan gitu. Nanti kan karena nggak ada air, berarti saya tayamum untuk salat. Berarti badan saya udah hadas atau apa gitu Ustaz? Tetap masih berhadas, cuman tayamum itu gunanya adalah ibahatus sholah. Sah lah. Sah gitu. Iya, karena kan tayamum tadi ibahatus sholah. Berarti boleh tayamum tanpa mandi wajib ya Ustaz? Iya, karena sah kita sholat, kita melaksanakan sholat dengan tayamum, karena tayamum itu kan badal. Iya, nanti ada syarat-syaratnya. Iya. Tapi setelah salat itu Ustaz boleh kita najis pakai itu. Tapi hilangin najis dulu Pak. Baru tayamum ya. Ya, kalau airnya sedikit itu jadi fikih itu banyak masalah kasus-kasus. Nah, ini baru di apa namanya? Diperbolehkan sholat. Jadi tayamum itu sebab diperbolehnya kan sholat kita. Meskipun kita muhdis. Meskipun kita bernajis. Misal habis junub. Bernajis berhadas ya. Meskipun kita junub. Yang tadi kasus tadi kan air sedikit, badan bernajis, anggota badan bernajis itu bernajis ya kan. Nah, sedangkan air sedikit, berarti kita dahulukan menghilangkan najis, kemudian sholat kita dengan tayamum itu dia. Karena tayamum itu badal dari wudhu, pengganti dari wudhu. Dan juga tayamum apa Bu? Enggak. Kalau misalnya kita ada najis gitu, pakai kita buang najis dahulu. Tapi kalau contoh dari ini tadi kondisinya dalam berhadas besar dan sudah ditimpa, maka boleh diminta ya. Iya, karena kan ibahatus sholah. Tidak bernajis Berbeda kan? Iya. Jadi berarti kita tayamum dulu Ustaz. Oh najis dengan najis Iya. saya. Iya. Hilangin najis dulu. Tayamum salat. Baru tayamum baru sholat itu. Enggak, najis dia ada, hilangin terlebih dahulu. Oh, jangan najis dulu. Iya. Misalnya kasusnya airnya sedikit. Iya. Kasusnya airnya sedikit. Najis dulu baru tayamum. Itu. Jadi kenapa itu bukan najis, tapi itu dianggap berhadas. Iya, berhadas ya. Jadi makanya dibilang ibahatus sholah. Jadi tayamum itu adalah ibahatus sholah. Meskipun kita berhadas. Iya.
Dia bukan najis dia. Maka disebut wala izalah an-najas. Dan tayamum itu tidak bisa menghilangkan najis. Misalnya bapak ibu bernajis, nggak bisa dengan tayamum itu. Karena tayamum itu ibahatus sholat, khusus untuk membolehkan sholat. Apakah sholatnya sunnah atau sholat wajib, itu definisinya. Au guslin. Hadas itu berbeda. Hadas itu kita kembali kepada definisi toharoh. Toharoh itu definisinya adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Khobas. Jadi balik lagi pelajarannya. Pelajarannya dari awal sampai awas saja. Fikih tak itu. Kalau baca fikih, Pak, Bu, banyak masalah dia. Fikih itu Iya. Kita ulang sedikit serinci aja. Secara apa? At-taharah. Ya kan? Ini secara syar'i aja kita bahas. Artinya adalah raf'ul hadas. Raf'ul hadas wa izalatul khabasa. Khabas itu najis. Nih, raf'ul hadas berarti taharah itu adalah mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya kan? Yang mana hadas ini menghalangi seseorang untuk beribadah. Kemudian wa izalatul khabas, menghilangkan najis. Jadi khabas ini artinya adalah najasah. Menghilangkan najis. Itulah tujuan disyariatkannya toharo tadi. Kemudian toharo ini mempunyai 4 tujuan. Sekarang kita masuk maqasidut toharo. Ya. Maqasidut toharo itu pertama adalah apa? Al-wudu. Adanya wudu. Yang kedua adalah al-ghusl. Mandi janabah. Dia berbeda, Bu. Gha dengan dhammah artinya mandi janabah. Gha dengan fathah ghusl artinya membersihkan. Itu berbeda dia. Kemudian yang ketiga adalah at-tayammum. Yang keempat adalah izalah najas. Nah, inilah maqasidut taharah. Tujuan adanya taharah. Pertama masuk kepada bab wudu. Ini sudah kita bahas. Kemudian ghusl, mandi janabah. Kemudian tayammum. Nah, ini yang tayammum kita pelajari sekarang. Kemudian izalatun najas, bukan najas. Menghilangkan najis. Ini sudah dipelajari, ini sudah. Sekarang yang tayammum. Kemudian tayammum ini sebenarnya dia adalah ibahatus shalah. Dia wasilah sebagai untuk beribadah, tapi dia posisinya sebagai pengganti dari air. Kemudian tayammum ini dia kan sebagai pengganti dari air. Tidak bisa digunakan untuk izalatun najis. Menghilangkan najis nggak bisa. Kita ini kan tanah apa namanya itu? Berdebu. Lalu badan kita kita gesek-gesekkan dengan itu tidak bisa karena hilangnya harus dengan air. Nah, kalau tayamum boleh dengan debu. Makanya di sini ulama itu mengatakan tayamum itu fungsinya adalah ibahatus shalah, membolehkan sholat meskipun dia berhadas dia itu. Untuk itu aja. Kemudian kalau dia mau sholat lagi, ulang lagi tayamum. Jadi tayamum itu 1 kali pakai. Berbeda dengan wudu. Wudu itu misalnya dari subuh bapak ibu berwudu, tidak kanti, tidak ada batalan sampai zuhur, masih ada wudunya boleh sholat.
Berbeda dengan tayamum sekali pakai. Habis tayamum, masuk waktu sholat lagi, bertayamum lagi. Berbeda wudhu dengan air. Wudhu dengan air, mau dari subuh sampai isya, tidak ada buat batal wudhunya, itu boleh sholat itu. Berbeda dengan tayamum. Makanya wala izalatun najas. Dan juga tayamum ini tidak bisa menghilangkan najis dia. Jadi kalau badan bernajis, baju bernajis, ada tebu kan, gosok-gosokan dah. Berarti tidak sah. Nah. Lebar panjang. Iya. Boleh kata beberapa ulama mereka kan kena najis. Itu kalau melewati tanah selanjutnya. Iya. Menyapu yang najis itu. Kalau kita yakin aja sapu gitu. Yakin dah kita sapu dengan tanah berikutnya. Kalau misalnya dia sedikit, maka dia misalnya kata Nabi kan hadis dari Maimunah itu kan. Jadi debu berikutnya akan menghilangkan najis itu. Makanya wanita itu pakaiannya tidak mengapa terjulur. Tapi kalau nampak dia awak kan, ci ayam kan dia nampak jaleh, atau harus dibersihkan dengan air. Jadi dia jenis najisnya itu misalnya seketek lah. Itu debu yang lain bisa menghapuskan. Itu fungsi debu tadi kan untuk menghilang. Panjang-panjang. Bajunya panjang lantai itu. Ya. Itu kan. Iya. Iya. Kalau saya pakai sarung apakah boleh? Karena kita jalan-jalan seperti ini kan. Jalan di pasar gitu. Kalau misalnya Dulu atau saya pakai di sholat nggak masalah. nggak masalah kalau nggak terkena najis, kalau sekedar kotor saja, dia berbeda. Iya. Itu yang kotoran itu benar. Nah, dari hadis Nabi tadi kan turab selanjutnya itu akan menghapuskan itu. Jadi debu yang selanjutnya itu kan menghapus. Iya. Iya. Tapi kalau nampak kan ci kan jaleh kan di berasian kan, ya iya itu beda ya. Maka itu dimudahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu pakaiannya harus terjulur. Jadi nggak mengapa biarpun terjulur, kena apa? Kena najis yang sedikit, karena turab selanjutnya akan menghapusnya itu. Terjulur itu pengertiannya apa juga? Itu orang rumah. Masih terjulur itu sampai ke lantai itu atau Terjulurnya itu bisa jadi kalau sampai kalau mata kaki kan lewat mata kaki. Ya, karena kan aurat wanita kan sampai ini. Pokoknya sampai menutup aurat perempuan itu. Nah, kalau dia pakai kaos kaki sampai mata kaki bisa nggak? Kaki ini. Enggak, dia pakai kaos kaki. Iya, tapi sampai mata kaki itu. Hilangkan dan sampai kotor dan sampai kumur. Ya, itu kan sudah menutupi itu. Itu kan Iya, sebenarnya itu kan bisa kan ditutupi dengan kaos kaki itu. Tapi lebih baik di bawah, ya, tertutup lagi kan, biar nggak menimbulkan fitnah dia nanti. Berarti kita baju yang menjulur sampai lantai itu nggak turun. Kalau kita nggak pakai kaos kaki nggak masalah. Nggak pakai kaos kaki. Kalau bisa kita menjamin tidak tersingkap, kan? Nah, bisa nggak kita jamin nggak tersingkap? Ya tersingkap kita kan pakai istilahnya kan kita kan sampai celana juga di dalam. Iya. ibu kan apa dia? Iya. Iya. Maka pakai kaos kaki. Ya tersingkap apa sengaja itu juga apa? Tersingkap? Iya kan? Iya. Sengaja. Kasful aurah namanya. Apalagi kita kan pakai kain sarung nggak berubah. Iya. Kita dalam, tapi kan mereka kan tersingkap. Gitu. Ya, makanya kita pakai kaos kaki kan biar nggak kelihatan aurat kita. Misalnya mana-mana itu nggak. Itu yang menurut mazhab Syafi'i kan Ustaz. Iya. Kalau Imam Malik itu kan enggak. Iya. Orang-orang enggak ada pakai kaos. Biasa. Iya. Ini yang Syafi'i. Kalau Syafi'i dia ketat dia. Dalam masalah aurat dia ketat. Pokoknya ketat dia. Itu salah saja gitu Ustaz. Hmm? Jual sehari-hari Bukan bagian dari syarat, memang harus ditutup. harus tutup. Ya maksudnya ini kan kalau salah ya kita memang harus tutup semua. Iya. Tapi Imam Syafi'i yang itu Itu semuanya kan selain bukan ada makanan itu salah di badan
Iya. berarti kan kita sholat. Jadi untuk dalam kehidupan sehari-hari lah gitu Ustaz, kan kita nggak main sedikit kan seperti saya ini, kita kan nggak untuk aurat nih. Nah, tapi saya nggak pakai kaos kaki gitu kan. Bisa kalau di rumah. Rumah kan Iya. Keluar pakai, Bu. Itu aurat kita itu, Bu. Karena perempuan itu semua aurat. baju kita ambil dulu atau kita Iya. pakai sepatu kan gitu. Kita nggak tahu, Bu. Sambil jalan tersingkap nanti kena angin atau apa kan. Saya dalam hal itu saya cuma seperti ini. Kalau di masa ini saya dulu anggota tubuh kita. Iya. Jadi biar tidak menimbulkan fitnah, kita wajib, ada sebagian para ulama itu wajib pakai kaos kaki itu. Karena kita nggak tahu pas perjalanan itu tersingkap kan. Karena angin tersingkap sudah nampak apa. Ya memang. Ya kalau pakai kaos kaki itu sudah lama biasa dulu Ustaz. Biasa penyakit alergi nggak tahan lagi. Ya kalau misalnya bisa menatakan apa kan mudarat. Kita mulai ya. Kalau gaek kan udah Udah boleh longgar ya Ustaz. Tapi longgarnya kan kita di sini aja Ustaz. Kalau misalnya kita pernah belajar hadis, bukan kita ini, kita kan kalau usul itu kan yang kepalanya boleh kayak gitu kan singkat kalau sebenarnya saya baca hadisnya bukan yang di bawahnya gitu kan. Yang bagian atas saja boleh. Kalau sekarang enggak, semakin tua terus semakin tutup ya takut benar nampak. Padahal semakin tutup kita ini boleh longgar ya di atas ini. Iya, nggak usah di rumah dia kan kalau gitu. Yang langsung dibuka itu adalah yang dulu kan. Iya. Iya. Ini tetap Tidak. kepalanya. Karena mau dibuka bambang karena malah sekarang di mata rumah kan kepalanya tutup di bawahnya seksi Ustaz. Hah? Seperti itu. Yang malah tertutup tuh obat karena obatnya. Dia pas yang menerangkan jadi tidak bertengkar gitu. Enggak, saya nanya sama Ustaz kan dia saya kan nanya sama Ustaz. Iya, itu lagi ini perbedaan. Enggak, tapi terarah Ustaz. Iya. Mau di lampau. Enggak, Ustaz saya tadi kan sedang menanya ke satunya. Ini yang membantah. Masuk opor si Ustaz itu. Iya, jadi di sini muslim au ghusli qutwin bi syarati makhsusatin, dengan syarat yang dikhususkan itu. Jadi itulah tayamum tadi. Jadi tayamum itu adalah itu badal dari wudu. Kemudian tayamum itu adalah ibahatus shalah, dibolehkannya salat, dan tayamum tidak bisa menghilangkan najis yaitu. Kemudian kita sekarang masuk kepada wasyara itu tayamumi khamsatu asya. Di sini ada 5 syarat tayamum yang dibolehkan. Wasyara itu tayamumi khamsatu asya. Pertama, wa fi ba'di nusukhil matni, dan di sebagian manuskrip matan itu disebutkan lafaznya khamsu khisalin. 5 karakter atau 5 syarat itu. Yang pertama adalah wujudu al-uzur. Yaitu wujudu al-uzur, adanya uzur. Uzur itu dibagi 2 lagi, ada uzur syar'i, ada hissi namanya itu. Tadi sini disebutkan safar atau marad. Berarti kan uzurnya ini uzur syar'i. Itu. Pertama adalah wujudu al-uzur. Ini syarat tayamum pertama. Al-uzur itu ada 2. Ada syar'i, ada hissi. Yang syar'i tadi yang sebagian tertulis safar, kemudian marid, sakit. Dalam perjalanan kan. Iya. Makanya kalau misal kita dalam perjalanan boleh kita tayamum. Nanti ada syaratnya lagi. Kemudian marid, sakit. Nah, sakit ini misalnya kalau misalnya kata dokter itu syarat-syarat itu juga harus dipenuhi juga. Si fulan sakit, kemudian dia bawa ke rumah sakit. Dokternya terus punya syaratnya lagi.
Yang pertama muslim. Yang kedua dokter harus thiqah. Dapat dipercaya. Nanti dibilang ya enggak usah tayamum lah. Enggak usah salat dah. Nah, ya kan? Makanya harus cari dokter yang pas itu. Misalnya kalau keluarga bapak ibu ada yang sakit atau apalah. Karena kan katanya kalau sekira kena air penyakitnya akan bertambah atau bisa kematian atau bisa sembuhnya menjadilah lama. Itu kan salah satu kalau dampak menggunakan air. Kemudian dia datang kita tabib dokter. Harus cari dokternya pertama muslim, yang kedua thiqah, harus dapat dipercaya. Nanti dokternya bilang, "Usah solat le doce." Nah, kan dia tak tahu dah kan. Because kalau pakai air ya, because bertambah sakit kau pak bu, saya kan. Jadi solusinya dosa saya solat. Karena kan solat tu wajib. Sedangkan dalam perang pun solat diwajibkan kan. Berarti itu adalah salah satu syarat kalau kita sakit atau siapa keluarga kita sakit, maka kita kalau bisa cari dokternya yang harus muslim, thiqah, yang bisa dapat dipercaya. Nanti ya thiqah namanya. Thiqah. Itu kondisinya kalau bagi yang sakit. Maka nanti kalau dokter yang thiqah itu yang bisa dipercaya itu dia akan mengkasih solusi. Ya udah Bapak Ibu itu tidak usah pakai air. Jadi untuk ibadahnya solatnya nanti bertayamum saja itu. Nanti khawatir terjadi kenapa. Yang kedua sembuhnya lama itu. Ini namanya uzur syar'i. Kemudian uzur hissi. Uzur hissi itu kan penglihatan. Misalnya enggak ada air di sini. Kemudian di daerah sana misalnya Permindo lah atau enggak usah Permindo, dekat Balai Kota Lamo ada air. Tapi cuman di sana tuh ada harimau, ada musuh, ada pokok sesuatu yang membahayakan. Berarti kita masuk kena uzur meskipun jarak di sana tuh kelihatan ada air. Kalau kita ke sana nanti bisa diterkam harimau atau ada ular di sini atau ada buaya atau ada musuh yang posisinya keadaan perang misalnya kan. Di satu bangunan, di bangunan lain itu ada air. Tapi kalau lewat dia menuju ke bangunan tersebut nanti takut ditembak atau kenapa kan, bersiko. Maka dia dianjurkan untuk bertayamum. Ini adalah uzurnya secara hissi. Mata dia melihat dia, panca indera dia. Darurat ya. Dan juga tayamum ini kan toharo darurah namanya. Ada nama lainnya disebut toharo darurah. Ini yang pertama, yaitu adanya uzur syar'i dan uzur hissi itu. Kemudian yang kedua, wasani dukhul waktu shalah. Maksudnya waktu salat. Jadi tidak bisa Bapak Ibu misalnya zuhur jam berapa setengah 1. Jam 2 lebih tayamum lah. Tak boleh dah. Jadi kalau azan muadzin baru bertayamum itu. Maka di sini fala yasih tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah tayamumnya sebelum maksudnya waktu salat ya. Misalnya ya kan seperti tadi kan Bapak Ibu zuhur setengah 1 misal anggap setengah 1 kan. Jam 2 balik berwuduk atau 5 minit sebelum bertayamum. Tidak sah. Tidak sah tayamumnya. Jadi iya ala muadzin Allahu akbar waktu masuk salat baru bertayamum itu. Jadi tidak bisa seperti, jadi hukumnya itu berbeda dengan hukum bertohara dengan air. Kalau air bebas. Misalnya 10 Bapak Ibu berwuduk selagi tidak ada membatalkan, silakan dah. Sampai nunggu zuhur. Misalnya jam 1 balik solat duha. Ya kan? Kemudian sampai setengah 1 wuduknya belum batal. Maka boleh solat. Berbeda tayamum. Tunggu persis benar masuk waktu solat baru bertayamum. Allahu akbar bila muadzin. Baru kita tayamum. Jadi 5 menit, 3 menit, 2 menit sebelum waktu solat berarti tidak
Tak boleh. Misalnya 2:29 zuhur. Kita lihat jam 2:26, 27, 28 ya kan? Berarti itu kalau kita bertayamum, tayamum kita tidak sah. Sampai 2:29 tu adalah azan lah muadzin. Baru boleh tayamum. Itu dia. Jadi konteksnya azan mulai. Iya, pokok waktu salat masuk. Iya. Ya, kalau sekarang kan sudah zaman canggih. 2:30 atau berah 2:31 misalnya kan. Nah, itu. Jadi kurang dari itu tidak boleh itu. Jadi umpamanya pas azannya. Pas waktu salat masuk. Iya. Misalnya jarak kita mencari air itu ditentukan. Nanti ini ada di sini. Syarat ketiga nanti. Lahba, isbiri. Kesempatan bertanya. Kemarin kan ada pelajari jadi Iya. Kemudian di sini yang ketiga wastalis talabul ma'. Talabul ma' ini apa? Mencari air. Maksudnya bahsul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi au biman adzina lahu fi talabihi. Maksudnya setelah masuknya waktu dengan sendirinya, maksud kayak tadi kan sudah masuk waktunya, atau dengan yang diizinkan baginya dalam mencari terlebih dahulu. Iya. Kemudian dalam mencari air itu di sini ada syarat-syaratnya. Fayatlubu al-ma'a min rahili wa rifqatih. Jadi dia mencari air dari yang dia dalam bersafar. Posisinya bersafar. Berarti terlebih dahulu dia kalau misalnya tidak dijumpai air, maka dia harus mencari. Wa rifqatihi, atau dia minta sama temannya itu. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu dia misalnya keadaan safar. Kemudian dalam keadaan safar dia tidak ada air. Bagaimana caranya? Pertama dia misalnya kalau tempatnya itu berbukit, berarti dia cari lihat kiri kanan berulang kali. Kalau posisi dia di dataran rendah, dia melihat kiri kanan dari beberapa sudut. Kalau nggak dapat ya udah, berarti dia tayamum. Atau dia punya teman, minta kepada teman air. Ya kan, dia misalnya ada temannya ketemu, ada iya lahi dah, dia cukup lahi dah. Berarti dia tidak boleh tayamum. Tapi kalau kata temannya, kasusnya seperti ini misalnya, sekiranya kasusnya seperti ini, air itu cukup untuk minum saja. Kata temannya, ini buat minum dah, tidak bisa untuk tayamum tuh. Berarti dia harus mendahulukan tayamum gitu dia. Seperti itu dah. Iya. Misalnya air kah? Misalnya bapak ibu safar. Sorbok kawan di perjalanan. Sorbok sekoma aja kan. Leda iya dah. Nak do leda iya, tapi cukup untuk minum saja tuh. Daripada dipakai, because kehausan di tengah perjalanan, berarti dahulukan tayamum. Atau misalnya kasusnya seperti ini lagi, bapak ibu di kendaraan lah, kudo, ya kan, daripada kudoku mati, kelelahan, kehausan, berarti air yang kita punya itu diberikan ke kuda hewan tunggangan kita. Berarti kita ketika datang waktu sholat, kita tayamum. Itu maksudnya bin rahlihi ini perjalanannya warif qatihi itu. Kemudian fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihati al arba in kana bi mustawin minal ardi. Kalau dia itu sendiri, dia melihat ke sekitarannya dari 4 sisi. In kana mustawin minal ard. Kalau dia posisinya di dataran yang rendah, yang setara seperti kita ini kan. Nah, dilihat barat, timur, utara, selatan, dicari dulu. Enggak sobok. Iya, makanya di sini sebut tolabul ma' kan, mencari air. Nah, misalnya kita safar tadi, kemana kita safar misalnya? Daerah yang dataran rendah seperti Padang, apa Pariaman misalnya. Kumbu datar kan. Nah, kemudian aye nak do kan, kita cari dulu. Lihat di barat, timur, utara, selatan. Berulang kali.
Oh, tidak ada sebab. Baru kita yakin kalau air itu tidak ada. Tapi kalau kalau batasannya itu ada. Kalau misalnya dia itu ada sejauh mata memandang. Jadi ada 4 nih sebenarnya itu. Perinciannya lagi, ada lagi 4 perinciannya lagi. Jadi tolabul ma itu ada dari sisi yakin. Kita tulis dulu. Hapus dulu. Jadi tolabul ma itu pertama, syarat dalam tolabul ma. Ini bab tayamum ini termasuk panjang nih sama. Pertama, al-yakin. Dia yakin setelah dicari-cari tidak ada lagi air, maka dia dibolehkan untuk tayamum. Kemudian kita ringkas saja asyak. Mana asyak? Ragu dia. Au ghalabah adh-dhann. Ghalabahu adh-dhann. Ragu dia. Apakah di sana ada air atau tidak, kan? Berarti dia dianjurkan tayamum. Kemudian ada lagi masafah. Mana masafah? Jarak. Masafatul qurb. Dekat. Ini biasanya jaraknya ini 100 minimal 50 meter. Iya, bukan. Ya, itu kan disebutkan mencari air dengan jarak. Kalau masafatul qurb, jaraknya dekat, berarti maksimalnya 150 meter. Jadi sejauh 150 meter tidak ada air, berarti dia tayamum. Yang keempat adalah masafa bu'd. Jaraknya jauh. Ini minimalnya adalah maksimalnya misalnya 5 kilometer. 2 atau 2,5 lah kita ambil. 2,5 jarak. Kita jalan kaki habis waktu salat. Hah? Kalau kita jalan kaki habis waktu salat. Nanti ada kaidah aja, Bu. Jadi seperti ini. Jadi yakin, syak, ghalabah adh-dhann, masafatu qurb. Jadi misalnya jaraknya dekat, itu ada juga batasnya. 150 meter. 150 meter mungkin jarak di mana sih? Mungkin itu. Kalau jaraknya jauh, itu kita ambil maksimalnya 2,5 kilometer itu. Kalau nggak ketemu sejauh ini, berarti dianjurkan dia untuk tayamum dia itu. Ini dalam mencari air. Jadi nggak asal aja tiba safar kan? Nggak ada nampak iya dah. Lama. Padahal jaraknya tuh antara iya itu masafatul qurb itu kira-kira 150 meter ada ayah. Jadi ibaratnya kita tidak boleh juga bermudahan. Misalnya ambo safar itu kan, turun dari kendaraan, tayamum salah aja. Tak mau mencari terlebih dahulu, langsung tayamum karena dia memahami uzur itu dalam kena tayamum itu ada uzur syar'i. Sedangkan katanya saya dalam syar'i ini safar. Udah dia safar saja udah harus cari air terlebih dahulu. Atau ketemu teman, tak iya loh. Atau juga bisa penyebab masafatul qurb ini, penyebab kita tayamum itu, misalnya jarak di sana 150 meter, yaitu uzurnya uzur hissi tadi. Ada buaya di sini, ada harimau, ada ular, ada apa. Padahal kan 150 meter nampak misal kira-kira. Tapi itu ada faktor penghalang. Maka kita untuk dianjurkan tayamum seperti itu dia. Iya, enggak air. Kalau kita ngambil jarak masafatul bu'd, jarak jauh perjalanan kita, berarti kita ambil yang minimalnya 2,5 atau mentoknya
2,5 kilometer. 2,5 kilometer tak terima, tidak dapat air, berarti kita tayamum seperti itu. Oleh pada kita, Apa? kan saya pernah tayamum waktu itu perjalanan dari kata kita kan waktu itu subuh. Mobil ini nggak berhenti Ustaz, subuh itu. Dia lanjut. Jadi nggak tahu lah apa keadaan dia ada. Biasanya kan berhenti di masjid kita subuh. Waktu Iya. itu ya. Nggak ikutan Ustaz. Ikutan kan perjalanan itu. Apa saya lakukan kalau subuh tidak berhenti saya tayamum pakai keyboard. Pas waktu subuh itu. Jadi kalau misalnya mobil itu tidak berhenti, tidak jumpa air, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk bertayam. Mobil itu nggak berhenti. Iya. Nggak jumpa air, dan mobil Iya. nggak berhenti. Ya lanjut aja. Ya, berarti kita kalau nggak ada air di sekitaran bis, berarti kita tayamum. Boleh itu. Jadi kalau ada kaidah fikih ini, kalau mau dihafal ini wajib dihafal ini. Dia kaidah fikih. Jadi belajar fikih itu, usul fikih harus dipelajari, kaidah fikih juga sebelah belajar. Jadi ada kaidahnya ini. Mura'ah al-mutahaqqiqah al-mutahaqqiqah fil ibadat aula. Dia aula min mura'ah at-tawaham. Mana tawaham? Keraguan itu. Jadi kan kalau kita misalnya di atas mobil kan kita ragu apakah dia akan berhenti ini apa tidak, ya kan? Atau misalnya kita tidak akan berjumpa dengan air. Nah, makanya ini dia. Maka didahulukan bertayamum kalau kasus seperti itu. Yang boleh dihafal kaidahnya. Kemudian yang berikutnya adalah mana tadi? Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadara nadharih. Kalau dia berada di tempat yang tinggi, wa inkhifad dan yang rendah, maka dia mengulang sejauh mata memandang. Nah, ini yang syurut tayamum. Jadi syurut tayamum. Kemudian yang keempat, kita cepatin aja. Oh, habis apanya nih? Baterai ya. Ke tangan kita. Warabi' ta'adzuru isti'malih. Maksudnya adalah uzur untuk menggunakan air. Ayu al-ma' bi an yakhafa man isti'mali al-ma'i ala dhahabin nafsi au manfaati 'udwin. Maksudnya di sini adalah airnya, takut kalau pakai air itu digunakan itu bisa menghilangkan jiwa. Tidak ada air. Tapi khawatir, tadi kan sudah disampaikan hilangnya jiwa. Au manfaati 'udwin. Atau bisa jadi salah satu di tubuh ini bisa rusak. Nah, maka itu dianjurkan untuk tayamum. Kemudian wadkhulu fil 'udhri ma law kana bi qurbihi ma'un. Seperti tadi kan. Dan maksudnya dalam uzur ini, masuk dalam uzur itu sekiranya airnya itu udah dekat. Wa khafa, dan dia takut seperti tadi kan. Takut kalau ada hewan ternak, hewan buas atau ada musuh, ya kan? Atau di sini law qasadahu ala nafsihi min sab'in au aduwin. Sekiranya kalau dia bertayamum itu takutnya nanti di sana itu ada hewan buas atau musuh.
Atau di sini au ala malihi min sarikin au ghasibin. Au ala malihi min sarikin au ghasib. Atau dia harta yang punya itu dari harta pencurian. Atau ghasib, harta paksaan diambil. Nah, misalnya bapak ibu balian aja untuk orang, ternyata piti-piti haram. Iya, dia sebenarnya sih tidak boleh digunakan, tapi syaratnya sah ma'al ithim. Salatnya sah tapi dengan dosa. Bukan daurat. Jadi di sini adalah salah satu syarat dibolehkan tayamum. Kita tahu si fulan karajonya mencuri. Nyubali aja sakalon gadang kan. Nyeje. Nah, daripada apa? Bapak tayamum, kau ambil lah tayin ada kan? Ndak dah. Kau pakai saja kulo. Nanti kita tahu piti yang nyebali ke dari piti hasil curian atau korupsi atau apalah macam-macam lah jenis tu. Jadi kalau sebaiknya itu dia tayamum. Tapi boleh juga dia ambil tapi ma'al isim. Salatuhu sahhat ma'al isim. Salatnya sah tapi dengan ada dosa. Sebab dosa wasilah ya tadi kan, dia menggunakan yang haram itu. Nah, jadi di sini dianjurkan sebaiknya untuk tayamum saja, meskipun ayah sakalon gadang, tapi ayah curian atau nyobali dari piti maliang atau apa kan. Itu berlaku untuk semua ya. Iya. Jadi asal dari kita, misalnya tadi kan kasusnya uang untuk membeli air itu uang haram. Iya, pencurian ya, atau dicuri. Nah, artinya konsekuensinya berarti penyebab yang awal air itu menyebabkan pekerja selanjutnya itu terdampak. Iya. Itu semua nggak hukum semua. Maksudnya Pak? Misalnya dia Pak misalnya. Nah. Saya jadi ini Pak. Iya. Itu dibawa ke dalam keluarga. Berarti konsekuensi dari uang ini menyebabkan hukum itu jadi terdampak. Iya, jadi hukum itu haram ya kan? Ya. Nah, tapi nanti dampaknya nanti yang kena dosa itu kan yang mencuri tadi itu. Oh, Ustaz ini kan gini, dia punya air, jadi dia nak mau. Dibeli? Dia tak mau, dia nak mau, masih pun tak mau, dibeli tak mau. Kita butuh air nih, kita kelingan. Alasannya nak mau diagih apa? Dia tak mau aja, dia pelit gitu, dia tak mau gitu kan. Kalau kita curi airnya itu boleh tak? Nah, ini termasuk ini min ma'isar, termasuk air curian itu. Kita curi kan, karena ini butuh kita. Kita curi kan, kita ambil bagaimana caranya kan bisa ini mengalir di tempat kita kan. Tempat bisa warga ini dapat air. Nah, dia tak mau dia hambatnya gitu kan, karena dia berpuasa. Gitu. Boleh tak Ustaz itu? Kalau tetap hukum mencuri kan tidak boleh itu. Memang au ala malihi min sarik tadi kena deh. Kan kadang-kadang dalam sama batas sekali. Iya kan. Ya mau gimana lagi ini enggak ada, tetap kita tayamum kan tuh hak dia itu kan. Punya air dia deh. Enggak dikasih apa. Atau ada lagi kasus yang lainnya, misalnya kita dianjurkan untuk bertayamum lagi, misalnya air aqua atau air inilah dijual dengan harga yang tinggi. 1.000 cek. Anggap saja 1.000. Bukan harga yang wajar, harga sampai 1.000 misalnya kan. Nah, dibolehkan bertayamum meskipun ada air. Itu. Apa tujuannya kecil para ulama? Tujuannya adalah supaya untuk memberikan pelajaran kepada orang tu supaya nak tamak dia. Misalnya kalau misalnya kan di balian, nak ada bali, besok kau yang datang cek lai bisa 200.000 je. Bisa 300, bisa 500. Orang kan mau bali ya cek. Pastinya punya pikiran, pasti orang kan membali ya cek. Guna cek kan. Nah, lebih baik kita tidak beli dari dia itu untuk memberikan pelajaran. Lebih baik kita membeli tayamum. Tapi hukumnya mubah. Dianjurkan gitu. Wasif itu rampasan. Kemudian juga terkait dengan tanah juga, ni juga harus kita bahas. Tanah yang tidak boleh juga dipakai
turab fil masjid, tanah di masjid. Maksudnya debu yang di masjid itu, jadi tidak boleh juga digunakan untuk tayamum. Karena kan tanah untuk di masjid itu untuk diperuntukkan untuk salat. Kalau mau cari di luar masjid itu. Atau gosip tadi, misalnya di sana kita tahu tanah itu tanah rampasan ya kan. Nah, tahu posisinya itu rampasan, kita bertayamum di sini. Itu juga tidak boleh juga itu. Kalau misalnya minta izin, iya boleh. Misalnya kalau tanah itu tidak tanah rampasan, tidak masalah. Ya tanah tetangga kan punya tetangga, kalau minta izin kan jadi curi deh. Iya, sama ciri ini. Kita minta izin. Iya. Masih tayamum itu tak? Maksudnya aku masih mengali. Maksudnya di tanahnya atau di debunya. Jadi syaratnya turab yaitu tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Iya. Bisa juga. Ada di antara para ulama membolehkan. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah itu harus turab yang berdebu. Kemudian ada lagi kasusnya. Bagaimana dengan posisinya romal? Romal itu pasir. Pasir tak dilawi kan? Nah, ada yang mengatakan itu kalau pasir itu tidak ada debunya maka tidak bisa digunakan tayamum itu. Kuncinya Tanah yang berdebu. Itu. Kuncinya di sana, Pak. Kemudian jam berapa ya? Sabar ya. Kalau asalkan dia berdebu, debunya tahur, maka itu boleh itu. Ya kalau nggak ada debunya nggak bisa dia. Dia harus ada debu yang tahur tadi, debu yang suci. Ya. Bahkan kayak tadi kan tanah di pantai tadi kan romal pasir itu aja, atau pasir yang ada di Sahra, yang di Sahra di gurun. Nah, kalau nggak ada debunya, gubar itu namanya, maka dia tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Kalau misalnya tidak ada gubar, tidak bisa. Iya debu. Pakai dia berdebu. Nanti kalau dilihat pakai ada nempel-nempel itu. Ya. Debu kan mulsak, dia ada yang menempel dia itu. Iya. Debunya itu. Seperti misalnya di Sahra, di padang pasir ya kan. Kalau kan pada dasar kan pasir itu kan ada yang mengandung debu dan tidak kan. Ada sebagian ya kan. Ya, mungkin enggak tahu jenis pasir yang mengandung debu apa ya kan. Ya, Allah alam yang mana yang pasir mengandung debu. Intinya adalah apapun sesuatu itu mengandung debu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu syaratnya turab. Tapi di sebagian ulama bolehkan dengan yang jamat. Ya, jamat seperti ini. Asalkan berdebu. Gitu. Kalau mau ngambil Syafi'i silakan. Berarti nggak bisa diambil. Ya, mazhab Syafi'i tanah berdebu itu. Ya, tapi kalau di ulama sebagian para ulama yang lainnya juga membolehkan jamat dengan syarat adanya gubar, adanya debu itu. Tidak karena kita belajar Syafi'i sini. Karena kita di sini belajar Syafi'i di sini. Itu cari yang gampang berkemudahan. Habis ya? Tarjih ya. Ya kita tutup di sini Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.